Oke, di listrik statis ini, jadi masih tentang listrik. Jadi kalau kemarin listrik dinamis, kalau sekarang listrik statis ya. Coba kita lihat di sini. Apa yang terjadi ketika kita menggosok-gosokkan sebuah penggaris plastik pada rambut, lalu mendekatkannya pada kertas kecil? Ada yang pernah pengalaman menggosok-gosokkan penggaris dengan plastik? Rambutnya pasti rambut kering apa rambut basah nih? Kering, Bu. Rambut kering ya. Kalau nggak digosokin ke apa? Ke rambut, gosokinnya ke baju ya, baju wol misalnya bisa. Pernah ada yang melakukan percobaan seperti ini? Pernah, Bu, tapi gak keangkat kertasnya. Nggak keangkat. Atau pernah nggak kalian pakai kertas mika ya? Kertas mika ya udah gitu apa namanya? Dielap, ternyata kalian apa namanya? Kena ke tangan, terus apa nama rambut-rambut di tangannya itu agak nempel-nempel di kertas mika. Pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah ya. Nah, Pernah, Bu. itu kira-kira gara-gara apa ya? Peristiwa apa ya bisa jadi kayak gitu? Ada yang mau sharing? Kalau kalian menggosok-gosokkan penggaris itu ya, tapi pasti bukan penggaris seperti ini ya, penggarisnya yang penggaris plastik ya. Jadi penggaris plastik digosok-gosokkan tuh, maksudnya menggosok-gosok tuh ngapain sih gitu ya? Oh digosok-gosok? Ada yang tahu? Ini jangan-jangan malu lagi ya di Zoom, jadinya malu nggak mau apa? Ada? Perpindahan muatan, bukan, Bu? Ya, ada perpindahan muatan, betul, ada perpindahan muatan. Kenapa terjadi? Jadi ketika apa? Ini Ibu kok nggak punya penggaris yang ini yang biasa ya. Kalau penggaris plastik itu kan mula-mulanya netral ya, netral. Kemudian ketika digosok-gosok itu yang diganggu apanya? Yang diganggu adalah netralitas kelistrikannya ya, netralitas kelistrikannya diganggu. Oke, kita lanjut dulu yang apa namanya yang lain ya, fenomena yang lain. Oke. Nah, ini peristiwa terjadinya petir ya. Ledakan petir merupakan contoh nyata keberadaan listrik. Petir merupakan hasil pelepasan muatan listrik di awan. Energi yang dilepaskan petir sangat besar, sehingga menimbulkan cahaya, panas, dan bunyi menggelegar yang sangat keras. Nah, tahukah kalian bahwa besarnya tegangan listrik yang berasal dari petir dapat menghidupkan jutaan kendaraan? Wah, Iya, harusnya kapan ini? apa penyebab terjadinya petir? Belum tahu juga. Apa penyebab terjadinya petir? Ada yang bisa mengemukakan di sini? Halo, halo. Karena gesekan awan, bukan, Bu? Ya, betul ya. Jadi karena gesekan awan yang bergesekan. Jadi di atas ya, betul nih. Ada yang bisa menjelaskan lagi? Yang lain? Nanti di unmute aja ya, yang mau menjawab silakan di unmute secara mandiri. Ada lagi yang mau menanggapi apa penyebab terjadinya petir? Ini pada di mute ya. Silakan di unmute saja, di unmute secara pribadi. Ada? Oke, belum ya, masih malu-malu ya. Oke, kita lanjutkan saja dulu ya. Oke, ini pengantar. Nanti mudah-mudahan setelah kalian mempelajari tentang listrik statis ini jadi lebih paham ya. Oke, apa sih yang akan kita bahas atau kita pelajari di sini?
Yang pertama adalah hukum Coulomb ya, atau hukum elektrostatik. Yang kedua adalah kuat medan listrik, kemudian energi potensial listrik dan potensial listrik. Kemudian yang kita pelajari adalah kapasitor ya. Oke, sekarang kita ke sini dulu ya. Benda itu terbagi dari dua, dilihat dari kepemilikan dia terhadap sifat kelistrikan. Jadi ada benda netral dan benda bermuatan. Ya, benda netral kita lihat gambar atom di sini. Ya, ada atom netral. Nah, atom itu terdiri dari apa saja? Proton, neutron, elektron. Neutron dan Elektron. elektron. Ya. Proton adanya di mana? Proton. Inti atom. Proton ada di inti atom. Dia bermuatan. Apakah dia bermuatan listrik? Proton? Iya. Iya, ya. Jadi proton itu bermuatan listrik. Muatannya bersifat apa? Positif. Positif. Iya, benar ya. Oke, jadi yang hitam ini adalah gambar dari proton ya. Ini bukan gambar sebenarnya ya. Jadi ini hanya prototype saja. Kemudian yang biru, bulatan biru ini apa? Neutron. Ya, ini adalah neutron ya. Neutron, apakah neutron bermuatan? Bermuatan Tidak. listrik? Tidak ya. Jadi yang proton bermuatan listrik positif. Kemudian yang ada di kulit atom ini apa ini yang merah? Elektron. Ini adalah elektron. Apakah elektron bermuatan listrik? Bermuatan. Bermuatan. Muatannya? Negatif. Negatif ya. Nah, jadi untuk benda netral kita lihat di sini ya, jumlah proton dengan jumlah elektronnya Sama. ya. Jadi yang bermuatan listrik positif dan yang bermuatan listrik negatif sama banyak. Kalau sama banyak, maka bendanya bersifat netral ya. Ada benda yang benda bermuatan positif atau benda bermuatan negatif. Kapan benda bermuatan positif? Yang seperti apa benda yang bermuatan positif? Kita lihat di sini ya, ini contoh saja. Di sini protonnya ada berapa? 2. Ada 2 ya. Elektronnya ada 1. Ada 1 gitu ya. Berarti kalau seperti itu di sini jumlah proton itu lebih banyak daripada jumlah elektron gitu ya, sehingga benda bermuatan positif. Oke ya. Nah, kemudian kalau benda bermuatan negatif, kenapa benda bermuatan negatif? Elektron lebih banyak daripada proton. Iya, jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton ya. Jadi sini sigma P lebih kecil daripada sigma E ya. Jadi nah kita lihat di sini kalau neutron mah sama dengan jumlah proton ya. Kalau protonnya 1, neutronnya pasti 1 ya. Protonnya 2, neutronnya 2. Tapi kita lihat di sini untuk benda bermuatan positif kalau elektronnya lebih sedikit. Nah, benda bermuatan negatif kalau elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya ya. Nah, sekarang pada proses yang ini ya. Pada saat kita menggosok-gosokkan penggaris itu mula-mulanya netral atau bermuatan? Penggarisnya netral atau bermuatan sebelum digosok-gosokkan dengan rambut? Netral ya. Pada saat digosok dengan rambut, apa yang terjadi? Elektron dari rambut pindah ke penggaris. Ya, ada elektron yang bergerak bisa dari rambut ke penggaris atau penggaris ke rambut ya. Jadi bergerak. Nah, sehingga mistar atau penggaris yang awalnya netral menjadi bermuatan listrik.
ya, jadi bermuatan listrik. Nah, ketika didekatkan dengan kertas, kertas itu bermuatan nggak sebelum sebelum nempel dengan Tidak, Bu, netral. tidak bermuatan ya. Ketika didekatkan dengan benda yang bermuatan, maka nanti ya benda bermuatan, maka nanti yang negatifnya akan nempel ke sini ya, yang positifnya akan menjauh sehingga sesaat kertas-kertas ini akan tertarik ke penggaris. Tapi ternyata tertariknya tuh nggak lama-lama ya, jadi tertarik sebentar, kemudian nanti lama-lama bakalan lepas lagi kertasnya. Jadi kertasnya nggak nempel terus ya, jadi lama-lama kertasnya juga akan lepas. Kenapa lepas? Kenapa lama-lama kertasnya lepas? Kenapa nggak nempel terus? Karena pada saat kita memegang penggaris, ada elektron yang mengalir ke tangan kita. Gitu ya. Jadi nanti penggaris tadi akan tidak bermuatan listrik lagi, tapi akan jadi netral lagi. Pada saat netral, kertas-kertas tadi akan kembali lepas. Ya. Oke, kemudian kalau yang petir ini bagaimana petir? Kalau yang petir, jadi petir itu terjadi karena apa? Ada loncatan muatan listrik ya. Jadi ada loncatan muatan listrik yang sangat besar. Itu penyebabnya kenapa tadi ada yang sudah bilang awan, tadi ada yang mau menjelaskan terjadinya petir? Awan-awan di atas atmosfer ini ya, di atas permukaan bumi ini, itu kan semakin ke atas, tekanannya makin kecil, udaranya kan sangat kencang, sangat besar sekali. Ketika awan-awan bergesekan, maka akan terjadi perpindahan muatan yang sangat besar gitu ya. Jadi ada awan yang bermuatan sangat positif, ada yang awan bermuatan sangat negatif gitu ya. Jadi perbedaan muatan yang sangat besar. Terjadi beda potensial yang sangat signifikan, sangat besar. Maka kalau perbedaan potensial yang sangat besar, akan timbul loncatan listrik gitu ya, dengan delta V yang sangat besar, sehingga walaupun udara di sana sebetulnya adalah isolator listrik, tapi pada saat itu dengan perbedaan potensial yang sangat tinggi, maka udara akan menjadi konduktor listrik gitu ya, jadi menghantarkan listrik seperti itu ya. Jadi ini juga petir juga merupakan peristiwa elektrostatis juga ya. Oke, berikutnya sini. Ini sudah ya. Oke, sekarang beberapa sifat kelistrikan muatan listrik. Jenis muatan listrik itu ada dua macam. Yang pertama listrik positif, yang kedua adalah bermuatan ya, jadi bersifat listrik negatif. Nah, siapa sih yang memiliki sifat muatan positif? Itu adalah proton. Siapa yang memiliki sifat muatan negatif? Itu adalah elektron. Ya. Kemudian muatan bersifat kekal, maksudnya apa? Kalau muatan bersifat kekal, jadi kalau misalnya tadi kita menggosok-gosokkan penggaris ke rambut ya, jadi ada elektron yang mengalir dari rambut ke penggaris misalnya. Ada misalnya 3 elektron bebas yang mengalir ke penggaris, maka penggaris akan kelebihan 3 elektron bebas dari rambut. Jadi muatannya tidak hilang, tapi muatannya berpindah tempat gitu ya. Jadi muatannya nggak hilang, tapi muatannya berpindah tempat. Kemudian interaksinya, muatan sejenis saling tolak menolak. Ya, jadi kalau positif dengan positif tolak menolak, negatif dengan negatif tolak menolak ya. Berbeda sama kita ya. Kalau kita tertarik dia menolak ya. Itu kalau manusia. Tapi kalau muatan itu semua tunduk patuh terhadap sunatullah ya. Jadi kalau muatannya sejenis pasti tolak menolak, saling tolak. Muatan berlainan jenis saling tarik menarik ya. Kemudian muatan itu terkuantisasi. Jadi seperti yang Ibu sampaikan pada listrik dinamis,
Jadi muatan itu selalu kelipatan muatan elementernya. Ya, gini deh misalnya ya, kita punya uang 10.000. Uang 10.000 itu adalah kelipatan dari uang terkecil, pecahan uang terkecil yang ada di di lingkungan kita. Misalnya berapa nih kelipatan paling kecil Rp50 masih ada ya? Kalian masih nemuin nggak Rp50? Enggak, Bu. Oh enggak, 100 ya, Rp100. Iya, Iya. 100. Nah, jadi uang 10.000 itu pasti kelipatan dari Rp100. Kita punya uang 5.000. 5.000 kelipatan dari Rp100 gitu ya. Jadi begitu juga dengan muatan. Jadi setiap benda bermuatan itu pasti merupakan kelipatan terkecil dari muatan elementer ya. Nah, muatan elementer itu baik proton maupun elektron itu muatannya sebesar 1,6 sekian dikali 10 pangkat min 19 kulom ya. Jadi kalau benda bermuatan listrik sebesar nah pasti dia adalah kelipatan. Jadi n itu adalah bilangan bulat ya. Bilangan bulat dari muatan elementer. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Sampai sini oke? Oke, Bu. Oke, mantap. Damai ya, damai. Sampai sini damai. Oh, berarti kalau damai, oke, sip ya. Kita terusin ke slide berikutnya. Oke. Oke, di sini gaya Coulomb antara dua muatan titik ya. Jadi ini adalah gambar dari seorang ahli fisika berkebangsaan Prancis bernama Charles Augustin de Coulomb ya, yang untuk pertama kali menyelidiki tentang gaya antar muatan listrik dengan menggunakan raca puntir ya. Nah, jadi Coulomb ini menyatakan hasil percobaannya bahwa gaya interaksi antar dua buah benda titik bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut ya. Maksudnya seperti apa sih ya? Nah, kayak gini ya. Jadi formula gaya listrik. F di sini ya. F ini adalah gaya Coulomb atau gaya listrik ya. Jadi ini F di sini adalah gaya listrik. Satuannya apa? F itu kan gaya ya. Gaya satuannya Newton. apa? Newton. Di sini kita bilang gaya listrik atau gaya elektrostatik atau gaya Coulomb. Jadi sama aja ya namanya. Ini gaya listrik, satuannya adalah Newton ya. Kalau disingkat N-nya besar, kalau Newton ditulisnya berarti N-nya kecil. Oke, di sini K-nya sebuah konstanta ya. Kemudian Q1 ini, Q1 itu adalah muatan ke satu ya, muatan satu. Kemudian satuannya Coulomb. Q2 juga ini muatan kedua, satuannya Coulomb, dan R itu adalah jarak antara Q1 dan Q2. Cakep. Antara Q1 dan Q2. Satuannya adalah meter ya. Nah, jadi gini, gaya listrik itu bakalan besar kalau muatan Q1 sama Q2-nya besar. Jadi ini ada dua buah muatan ya. Ini muatan Q1, Q2. Semakin besar muatannya, maka pasti gaya interaksinya akan makin besar ya. Kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Maksudnya apa nih? Jadi kalau misalnya dekat antara Q1 dengan Q2, gaya interaksinya kira-kira kecil atau besar? Besar, Bu. Besar. Makin jauh, maka interaksinya makin Kecil. makin kecil gitu ya. Begitu juga dengan tapi kalau kita sih beda ya. Sekarang kalaupun wah gimana nih kita sekarang berjauhan nggak pernah ketemu karena daring gitu ya. Ini LDR gimana? Nah, tapi interaksinya gimana nih? Apakah makin besar makin kecil? Kalau manusia beda ya. Kalau ini muatan listrik. Oke. Sampai sini oke ya? F sama dengan kakiku ramping-ramping. Ya, jadi ingat aja. F sama dengan kakiku ramping-ramping. Jangan kakiku rorong behen ya. Oke, walaupun kenyataannya mungkin sebagian besar seperti itu. Oke, kita clear dulu. Kita pindah dulu. Anak ibu ketawa-ketawa di atas. Oke,
Sekarang, kemiripan gaya Coulomb dan gaya gravitasi. Nah, mirip, jadi gaya Coulomb tuh mirip banget sama gaya gravitasi. Di mana sih miripnya? Pertama, gaya gravitasi muncul karena adanya entitas massa. Ya, jadi gaya Coulomb muncul karena adanya entitas listrik. Baik gaya gravitasi maupun gaya Coulomb, keduanya berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak antara kedua entitas. Jadi kalau gaya gravitasi itu adalah interaksi dari dua benda bermassa ya. Jadi misalnya bulan, bumi ya, bulan sama bumi itu interaksinya antara bumi dengan bulan gitu ya. Jadi kita ditarik oleh gaya gravitasi bulan, bulan ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Jadi gaya itu bisa terjadi kalau ada interaksi dua buah massa. Tapi kalau gaya listrik itu interaksinya antar dua muatan ya. Kemudian kedua, jika kedua gaya ini muncul pada interaksi antar dua benda, maka gaya gravitasi selalu jauh lebih kecil daripada gaya Coulomb. Kita lihat lagi ya, gaya apa namanya? Gaya gravitasi dengan gaya Coulomb, perbandingannya. Kita lihat di sini. Kalau gaya gravitasi, F dipengaruhi massa. Kalau gaya Coulomb, F dipengaruhi muatan. Kemudian F sebanding dengan di sini massa dikuadratkan ya, ini bukan M meter ya, massa dikuadratkan. Kemudian kalau yang ini F-nya sebanding dengan Q dikuadratkan. F berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, di sini juga F berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Bedanya adalah kalau G ya, jadi kalau gaya gravitasi itu, perumusannya gimana? Masih ada yang ingat nggak? F sama dengan G besar, konstanta gravitasi universal, dikalikan dengan M1, M2 per R kuadrat. Ya, ini kalau gaya gravitasi. Nah, sekarang bagaimana kalau gaya listrik? Gaya listrik berarti F sama dengan K ya, Q1, Q2 per R kuadrat. Ya. Nah, dengan K itu adalah konstanta pembanding, besarnya 9 kali 10 pangkat 9. Ya. Kalau gaya gravitasi ini konstantanya sebesar 6 kali 6 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat kilogram akar min 2 ya. Itu jadi mirip banget ya antara gaya gravitasi sama gaya listrik. Oke, sampai sini oke? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai sini oke ya? Oke, Bu. Oke ya, alhamdulillah. Sip. Kita lanjutkan. Bentar Ibu, di sini sudah ada 57 partisipan ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak, Bu. Nggak ada Enggak, ya? Bu. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Nah, di sini gaya Coulomb dalam bahan. Kalau tadi di sini ya, di sini kita kalau yang F sama dengan kakiku, jadi K Q1 Q2 per R kuadrat itu konstantanya di sini konstantanya itu adalah 1/4 pi epsilon 0 ya. Mungkin epsilon 0 itu apa sih? Permitivitas ruang hampa. Jadi yang epsilon 0 yang di bawah ini ya. Ini. Nah, yang ini itu adalah permitivitas ruang hampa ya. Permitivitas ruang hampa. Bagaimana kalau sekarang? Jadi apa sih itu permitivitas itu? Permitivitas itu mungkin secara fisiknya keberizinan sebuah benda jadi bermuatan listrik ya. Nah, jadi kalau sekarang bagaimana kalau
adanya di dalam tidak dalam ruang hampa gitu ya. Kalau tidak dalam ruang hampa, maka seperti ini ya, ini permitivitas bahan. Tapi biasanya sih jarang ya, ini permitivitas bahan. Ini bukan, nah ini permitivitas itu jadi epsilon sama dengan epsilon R itu relatif dikalikan dengan epsilon 0 ya. Jadi kalau di bahan tinggal dikali aja ruang vakumnya berapa dibagi dengan epsilon relatifnya ya. Oke, sekarang kita pindah ke sini. Gaya Coulomb pada sebuah muatan akibat pengaruh beberapa muatan lain. Nah, di sini gaya listrik itu adalah merupakan, nah, Ibu akan coba gambar di sini dulu aja ya. Coba di sini. Misalnya kita punya muatan satu sebesar Q1, oke, muatan kedua sebesar Q2, jarak yang memisahkan mereka itu kan tadi misalnya adalah R ya. Maka berapa sih gaya, ini kalau misalnya ini plus ya, ini tadi siapa yang udah masuk? Ini Farhan keluar masuk ya, mungkin jaringannya ya. Kayak ini plus misalnya ya. Maka apa sih interaksi gaya antara Q1 dengan Q2? Tarik-menarik atau tolak-menolak? Tolak-menolak. Tolak-menolak. Maka di Q1 akan muncul gaya sebesar, kita bilang aja di sini F12 ya. F12 kita kasih tanda vektor karena merupakan gaya itu merupakan besaran vektor. Nah, di sini adalah F21. Apaan tuh F21? Gaya yang dialami muatan kedua akibat muatan pertama. Kalau Q1, kalau di sini F12, gaya yang dialami muatan 1 akibat muatan kedua. Ya. Besarnya F12 itu sama dengan F21. Ya. Besarnya sebesar apa? Sebesar Q1 Q2 per R kuadrat. Begitu ya. Nah, bagaimana kalau sekarang gayanya muatannya ada 3? Bagaimana kalau muatannya ada 3? Nah, kita gambarkan misalnya di sini ya. Di sini misalnya ini Q1 ya, ini plus. Q2 mau plus atau min? Maunya plus atau min? Boleh. Ya? Plus. Mau plus apa min? Min. Min, boleh. Q3 mau plus apa min? Plus. Plus. Plus Q3. Buatlah apa namanya? Misalnya pertanyaannya adalah berapakah resultan gaya yang terjadi pada Q1, Q2 dan Q3 ya? Caranya bagaimana? Kalau kita mau mencari resultan gaya pada Q1, gambarkan diagram gaya antara diagram gaya yang bekerja pada Q1. Maka di Q1 akan muncul gaya apa saja? Q1 dengan Q2 interaksinya Tarik-menarik. Tarik-menarik. maka akan muncul gaya ke arah kanan ya. Ke arah kanan kita bilang saja di sini F berapa? F1 2. Gaya yang dialami muatan 1 akibat muatan 2. Q1 dengan Q3 interaksinya gayanya akan Tolak-menolak. Tolak-menolak. maka di Q1 muncul gaya arah kemana? Ke kiri. Ke kiri ya, ke kiri. Ini sebesar F13 ya. Maka resultan gaya yang bekerja pada Q1 kita bilang aja sigma F1 ya, itu sama dengan kita masukkan di sini yang ke arah kanan positif, yang ke arah kiri negatif ya. Negatif. Kita masukkan saja di sini F12 ya, ini dikurangi dengan F13. Maka ini sama dengan apa? F12 itu interaksi antara muatan Q1 dengan Q2. Maka ini F12 sama dengan
Q1, Q2, Ya, betul. Q1, Q2 per R. R kuadrat. R berapa sama berapa? R1, R2. Ya, betul. R12 dikuadratkan. Di sini minus. Q1, Ini K, sudah, oke, ini sudah besarnya ya. Jadi Q berapa? Q2, Q1, Q3. Ya, betul. Q1, Q3 per R1, 3 kuadrat. R13 kuadrat. Oke, sampai sini oke ya. Kalau mau mencari Q2, resultan Q2 dengan resultan gaya yang bekerja pada Q2 dan resultan gaya yang bekerja pada Q3, kita tinggal gambarkan diagram gaya yang bekerja pada Q2 dan Q3 gitu ya. Satu lagi deh, mau yang mana nih? Contohnya yang Q2 apa yang Q3? Sama aja sih ya, yang Q2, Q3. Kalau Q2 kita gambarin diagram gayanya, ada gaya kemana aja yang di arah Q2? Kiri kanan, Bu. Kiri kanan, oke ya. Kalau yang ke arah kanan itu gaya apa? F23. Ya betul, F23. Kemudian kalau yang ke kiri F12. F 12. 21. ya F21 ya. Gaya yang bekerja pada muatan kedua akibat muatan pertama. Kalau di Q3 Kiri kanan juga, Bu. kiri kanan juga ya. Kalau ke arah kanan apa? Ini F F32. F3 31. 31. Dan kalau yang ke kiri F32. 32. Untuk penurunan apa namanya? Ini bisa ya cara mencari resultan gaya yang bekerja pada Q2 bisa ya, tinggal masukin aja F23 dikurangi F21. Kalau sigma gaya F3 berarti F31 dikurangi F32. Oke. Gimana? Oke, kita coba sigma F3 sama dengan sigma F3 sama dengan F31 Dikurangi F32. F32. 2. Oke, sama dengan K, Q3, Q1. ya, Q3. Nanti ketika udah sampai ke sini ya, ini boleh Q1, Q3 boleh ganti jadi sama aja. Per R31 kuadrat. ya, R31 itu sama dengan R13 sama aja ya. Jadi jarak antara Q1 dengan Q3. Oke, min K Q3, Q2. 3 Q2 per R23 kuadrat. R23 kuadrat. Ya, ini sudah, kalau udah sampai ke sini kita sudah ke besarnya, ke resultannya ya, sudah ke besarnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Bentar, Bu. Oh, lagi ditulis. Nanti Ibu kirim share screen-nya ya. Oh iya. Iya, Bu. Nanti Ibu kirim screenshot-nya ya, yang ini ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, sebentar. Mana tadi? Oke, sekarang kita masuk ke medan listrik.
Nah, ke medan listrik ya. Pengertian, jadi medan listrik apa sih itu medan listrik ya? Kalau kalian ingatnya apa, medan perang kali ya? Kalau medan perang itu apa medan perang? Medan perang. Daerah peperangan. Daerah. Ruang di sekitar perang. Perangan antara dua belah pihak. Gimana? Eh, Medan perang. daerah peperangan antara dua pihak. Gimana? Oke. Jadi medan perang, tempat terjadinya peperangan gitu kan ya kalau medan perang. Nah, kalau medan listrik gimana? Ruang, jadi kalau medan listrik sama aja sih sebenarnya ya. Ruang yang di setiap titiknya, setiap benda bermuatan dikenai oleh gaya listrik gitu ya. Jadi kalau di sini medan listrik didefinisikan sebagai ruang di sekitar suatu muatan listrik sumber di mana muatan listrik lainnya dalam ruangan ini akan mengalami gaya Coulomb atau gaya listrik. Udah memahami belum? Udah apa namanya? Udah kena belum? Gini misalnya ya. Medan gravitasi. Apa sih itu medan gravitasi? Ruang yang di setiap titiknya di situ benda bermassa akan mengalami gaya gravitasi. Jadi kalau ruangan tempat kalian berada sekarang ya, dimanapun kalian menjatuhkan sebuah benda, dimanapun kalian melepaskan sebuah benda, pasti bendanya akan jatuh ke bawah. Kecuali kalau kalian ikat pakai tali. Tapi dimanapun kan pasti akan jatuh. Berarti itu adalah medan gravitasi. Tapi kalau ruang, misalnya kita ada sebuah benda, kita lepaskan, benda itu melayang aja gitu ya, melayang. Nah itu bukan, berarti di tempat itu bukan medan gravitasi. Kalau medan listrik, ruang yang di setiap titiknya benda bermuatan akan mengalami gaya listrik gitu ya. Udah bisa dipahami belum medan listrik? Iya. Bisa, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, oke, jadi medan listrik itu ditimbulkan oleh siapa sih? Medan listrik itu tadi ditimbulkan oleh muatan listrik ya. Jadi semakin besar muatan listriknya, dia menimbulkan medan yang semakin besar ya. Jadi matahari itu masif sekali, masanya sangat besar sehingga medan gravitasi yang ditimbulkan oleh matahari pun sangat besar ya. Jadi masanya besar ya. Kalau masanya besar, bumi masanya sangat besar, maka bumi menimbulkan medan gravitasi yang sangat besar. Jadi medan sendiri itu disebabkan oleh muatan listrik. Oke, kita lihat di sini ya. Ini ada A, muatan A, di sini muatan A. Kita bilang aja lah di sini dia adalah muatan sumber ya. Jadi dia menimbulkan medan listrik di sekitarnya. Kita lihat di sini ada Q0. Jadi muatan uji Q0 ini muatannya negatif gitu ya. Kalau muatannya negatif, maka dia akan tertarik nanti ke muatan yang A ini ya. Gaya tariknya ke sini. Tapi kalau di sini ada muatan uji yang lain, yang muatan P di sini, muatannya positif nih, dia mengalami gaya tolak di sini ya. Nah, gaya tolak dari mana? Dari A ini. Maka di tempat P ini berada, maka disitulah di titik itu disebut adalah medan listrik. Di tempat di titik Q, maka disebut juga medan listrik. Kenapa? Karena Q0 di Q mengalami gaya listrik. Gimana Bu kalau misalnya ada di sini muatannya ya? Muatannya ada di jauh di sini ya. Di pojok sini gitu ya, di pojok kanan atas, di sini ada Q ya. Misalnya di sini ada Q0 lagi di sini. Tapi si Q0 ini tidak mengalami apa-apa gitu ya, tidak mengalami tarikan atau tolakan dari medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A yang ini gitu ya. Maka di tempat Q0 ini berada bukan dikatakan medan listrik ya. Jadi medan listrik di Q0 itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang medan listrik itu ini perjanjian tanda saja ya. Jadi ini sudah berbeda, sebetulnya udah beda cerita nih ya, antara gambar kanan dengan gambar kiri ini udah beda cerita lagi yang sebelah sini. Nah, untuk yang di sebelah
sebelah kanan, ini ada benda bermuatan negatif. Benda bermuatan negatif. Di sini kalau ini kita muatan negatif, jadi kalau misalnya medan listriknya untuk muatan negatif itu menuju ke arah muatan negatif ya. Jadi kalau perjanjian saja ya, kalau muatannya negatif, di sini muatannya negatif, minus, berarti nanti arah medannya itu menuju ke bendanya ya. Tapi kalau bendanya bermuatan positif, maka medannya tuh keluar dari muatannya. Ya, seperti apa? Kita ada misalnya kutub utara sama selatan magnet ya. Kalau kutub utara mah medan magnetnya keluar, kalau kutub selatan arah medan magnetnya ke dalam gitu. Ini juga sama kalau dengan medan listrik, kalau muatannya positif, arah medan listriknya keluar menjauhi muatan positifnya. Kalau muatannya negatif, arah medannya menuju ke muatan negatifnya gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, ini Ibu belum menuliskan soal-soalnya ya, belum. Coba Ibu cari dulu ya, cari dulu soalnya. Bentar. Contoh soal. Nah, yang ini deh ya, Ibu coba share screen. Untuk contoh-contoh soal nanti akan Ibu coba nanti dicontohkan dikasih via link YouTube aja ya. Nah, ini karena waktunya tinggal 8 menit lagi. Karena kalau kita terus sampai jam 9, nanti khawatirnya teman di kelas 12 IPA C itu sudah masuk ke jadwal Aki itu apa? Akidah Al-Quran hadis ya, kelas IPA C. Iya, Al-Quran hadis. Ya, jadi 8 menit lagi nanti kelas IPA C akan belajar Al-Quran hadis. Oke, kita lihat yang mana ya, yang gampang aja. Kalau yang atas kayaknya nanti aja, yang nomor 2 aja deh. Bentar sayang. Oke. Bagaimanakah jarak antara dua partikel bermuatan harus diubah agar gaya interaksi keduanya menjadi 4 kali semula? Nah, ini berarti yang dicari ini kalau 4 kali semula, bentar ya Dik ya. Ini sebentar ya. Oke. Kalau yang yang nomor 2 ini, ya sayang sebentar ya. Tutup dulu ya. Ini anak Ibu pengen ikut belajar. Oke, tadi balik lagi ke sini. Sini sama Mama. Boleh bisa. Oke, di sini ini sudah kelihatan? Kelihatan gambarnya? Kelihatan ya. Bagaimanakah jarak antara dua partikel bermuatan harus diubah agar gaya interaksi keduanya menjadi 4 kali semula? Ini jaraknya ya. Kita pengen gayanya menjadi tambah besar, jadi 4 kali semula. Maka jaraknya harus diperbesar atau diperkecil jaraknya. Perkecil. Diperkecil. Ya, diperkecil berapa kali dari semula? 4 kali. Jadi diperkecilnya. Kita lihat bahwa F itu kan ya, ini nomor 2 ya. F itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, ya kan? Nah, di sini muatannya kan nggak diubah ya. Nggak diubah. Kita pengen F2 itu menjadi 4F1 gitu kan ya. Nah, gimana supaya jadi 4F1? Kita buat aja kesebandingan di sini ya. F2 ini per F1, kita lihat di sini. R itu dengan F kan berbanding terbalik ya. F dengan R berbanding terbalik. Nah, jadi kalau F2 di atas,
R2-nya di bawah, R2 kuadrat. Kalau F1 di bawah, maka R1 kuadrat di atas. Nah, gitu ya. Kemudian, di sini kita pindah ke sini. Nah, F2-nya kan ingin jadi 4 kali semula ya. Nah, jadi sini 4 F1 per F1 gitu kan. Nah, ini sama dengan nantinya R1 kuadrat per R2 kuadrat, begitu ya. Nah, sekarang ini kita coret aja nih, coret. Nah, ruas kiri sama ruas kanan kita akarkan ya, kita akarkan. Jadi kita dapatkan nanti jadi gimana kalau kita akarkan kedua ruas? 2 sama dengan R1 per R2, ya enggak? Ya, diakarkan ya semuanya ya. Akarkan ruas kiri, akarkan ruas kanan. Sehingga nanti kita dapatkan R2 itu sama dengan R1 dibagi 2. Jadi jarak antara muatannya yang mula-mula sebesar R, misalnya ini Q1, ini Q2, jarak mula-mulanya sebesar R, kita ubah jadi ini Q1, kita ubah jadi setengah dari semulanya. Ini R1, nah ini R2-nya jadi di sini, jadi setengahnya. Gitu ya. Jadi jaraknya diperkecil menjadi R2 sama dengan setengah dari R1 gitu ya. Kemudian bagaimana kalau ingin jadi 1/9 kali semulanya? Ya udah kita ganti aja nanti F2 itu menjadi 1/9 F1 ya dengan cara yang sama seperti ini. Oke, 4 menit lagi menuju jam 8:30. Kalau untuk soal nomor 2 bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa Iya, ya. Bu. Alhamdulillah Ibu save. Oke. Untuk soal nomor 2B-nya kira-kira bisa jawab nggak? Soal nomor 2B. Tinggal dikaliin 1/9. Iya, diganti saja F2 menjadi 1/9 F1 gitu. Kalau tadi kan F2-nya kita ganti jadi 4 F1 ya. Kalau sekarang kalau yang nomor 2, yang nomor 2B ganti F2 menjadi 1/9 F1 gitu. Tapi caranya sama seperti ini juga. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ini tidak ada yang menjawab. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri dulu sampai di sini ya. Terima kasih bagi yang sudah bergabung di sini. Terima kasih buat Nadifa yang sudah jadi co-host ya. Alhamdulillah. Ya, Bu. Oke, ada 60 partisipan. Nanti insya Allah akan Ibu bagikan rekamannya bagi yang belum sempat mengikuti dari awal. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, marangga sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ibu. Ya, sama-sama. Jazakumullah khairan katsiran. Ibu tutup ya. Iya, Bu. Ya, Bu.